Rob menuangkan air es ke dalam mulutnya, tapi dia dikagetkan oleh apa yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam es batu itu. Seekor mamut yang ditikam sampai mati. Gael istrinya bergegas membuka lemari es untuk memeriksa, dan pemandangan di dalam membuatnya tiba-tiba terpana. Oh my god. Dunia mini telah muncul di lemari es. Rerumputan dan pepohonan di sini. Semua sama seperti bumi. Mereka memiliki dapat produksi sendiri. Tapi laju kehidupan di dalam sangat cepat. Semua orang seperti bergerak dengan sangat cepat. Waktu cepat berlalu. Melihat hal ini, membuat dua pasangan ini kagum. Apakah ini adalah kulkas yang mereka beli sendiri? Tapi ada satu hal yang membuat mereka sangat bingung. Ini jelas merupakan periode abad pertengahan. Dan mamut yang berada di awal zaman es sudah punah. Mereka menguburkan mamut itu. Dikubur di dalam pot bunga. Setelah itu, dua pasangan yang tidak bisa menahan rasa ingin tahu, sekali lagi membuka pintu kulkas mereka. Baru 6,66 detik berlalu. Dunia abad pertengahan yang ada di dalam kulkas telah berkembang mengikuti zaman. Dan saat keduanya mengobrol, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah. Dua pekerja ini juga menyadari adanya kehadiran mereka. Untuk apa dua orang bodoh ini setiap hari menatap kita? Entahlah, aku sudah bosan melihat sayur yang ada di mulut wanita itu. Mereka baru menonton selama beberapa menit. Ratusan tahun telah berlalu. Dunia terus berkembang pesat. Dalam sebuah kedipan mata, gedung tinggi sudah mulai muncul. Kelihatannya seperti masyarakat modern. Tiba-tiba, sebuah nuklir mendarat. Seketika membuat Rob terlempar dan jatuh. Dunia di dalam juga hancur dalam sekejap. Wajah Rob merah padam. Sepertinya terkena radiasi nuklir. Tapi perang di kulkas terus berlanjut. Banyak bom nuklir meledak. Gael tidak tahan melihat situasi tragis di dalam. Kemudian menutup pintu kulkasnya. Setelah 1 jam kemudian, ketika Gael membuka pintu kulkas, dan pemandangan di dalamnya, benar-benar berbeda dengan apa yang ada di pikiran mereka. Dunia di lemari es bergerak cepat. Dalam sekejap kehidupan di dalam telah berubah menjadi kehidupan masyarakat saat ini. Tetapi saat itu juga, sebuah nuklir mendarat lagi. Peradaban di dalamnya juga hancur total. Bahkan lagi-lagi radiasi nuklir itu mengenai wajah Rob. Karena kebrutalan medan perang. Karena tidak tahan, Gael harus menutup pintu kembali. Keesokan paginya, mereka bersiap membersihkan kulkas. Tetapi ketika mereka membuka pintu lemari, dari dalam seperti muncul asap tebal. Setelah asap itu perlahan-lahan menghilang. Ya Tuhan, dunia miniatur kembali ke zaman dinosaurus. Sepertinya tidak ada perang nuklir. Semuanya kembali ke zaman purba. Dunia di dalam kulkas mulai berevolusi lagi. Dari abad pertengahan, selama revolusi industri, menuju masyarakat modern, hanya dibutuhkan beberapa menit. Dan kali ini tidak ada perang nuklir. Seluruh dunia berkembang pesat. Dalam satu kedipan mata, dunia zaman modern mulai berkembang. Banyak bangunan aneh yang dibangun. Melihat hal ini, kedua pasangan ini terkagum. Kemudian, piramida hitam muncul dari tanah. Jembatan yang tak terhitung banyaknya. Semua energi, terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Tidak lama kemudian, pusat piramida mulai berubah. Energi yang masuk ke dalam itu membuat piramida itu menjadi sebuah bola cahaya. Lalu seketika bola cahaya itu pecah. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulkas. Dan terbang mengitari mereka berdua. Saat itu juga, bola di lemari es semakin besar. Menjadi cahaya putih yang sangat terang. Rob kemudian tertarik ke dalam lemari es. Menatap seorang manusia di depan mereka. Semua manusia kecil yang penasaran berkumpul. Ini adalah tubuh mayat terbesar yang pernah ditemukan manusia. Panjang tubuhnya lebih dari 300 meter. Dengan berat setidaknya 200 ton. Raksasa itu memiliki sepasang mata yang besar. Wajah masih segar. Sepertinya mayat ini masih baru. Salah satu jarinya memiliki panjang 3 meter. Di dalam telapak tangannya ada beberapa ikan, yang masih berenang di dalam air. Hal ini membuat ilmuwan ini penasaran. Dari mana raksasa ini berasal? Dia jelas bukan makhluk di bumi. Raksasa ini lebih seperti dewa dalam mitologi Yunani. Awalnya orang takut untuk mendekatinya. Sampai ada orang yang berani memanjat di atasnya. Kemudian membuat orang-orang yang ada di bawah mulai berani. Perlahan-lahan merangkak ke tubuh raksasa. Ada yang sedang memperhatikan kakinya. Ada yang memanjat hidung dan wajahnya.
Dalam sekejap, raksasa itu penuh dengan orang banyak yang menonton kegirangan. Anak kecil bahkan bermain di atas dadanya, menari balet di atas hidungnya. Mayat raksasa telah menjadi tempat berfoto-foto. Setiap harinya orang yang tak terhitung jumlahnya memanjat tubuh raksasa ini. Baru beberapa hari, ilmuwan ini kembali mendatangi pantai. Saat itu raksasa itu telah kehilangan pertahanannya. Tubuhnya perlahan membusuk. Bahkan mulut menjadi rumah kepiting. Matanya telah menjadi bening. Warnanya mulai pucat. Tungkai raksasa telah diturunkan. Ada seseorang yang memainkan grafiti di wajahnya. Sebulan kemudian, tulang raksasa itu dipindahkan ke berbagai tempat. Ada yang dipajang di depan toko. Ada yang disimpan di rumah dijadikan sebagai kandang. Raksasa ini seperti dewa dalam mitologi Yunani kuno. Sekarang hanya beberapa tulang rusuk yang tersisa di tepi pantai. Dan seiring waktu, dia akan benar-benar dilupakan. Saya Luo San, akan kembali membawakan film yang lebih menarik.